Baik, terima kasih. Selamat siang untuk pemirsa sekalian. Kita berjumpa kembali di Ruang Bicara Podcast KPU Pasangkayu bersama saya Heri, host Ruang Bicara. Sebelum kita mulai, pertama-tama karena ini masih dalam momentum perayaan Hari Pers Nasional, saya ucapkan selamat memperingati Hari Pers Nasional buat kawan-kawan pers di Kabupaten Pasangkayu, kawan-kawan pers Sulawesi Barat, dan kawan-kawan pers seluruh Indonesia. Semoga insan pers seluruh Indonesia tetap berjaya dan menjadi akselerator perubahan, serta tetap konsisten dalam memberitakan kebenaran, karena dalam alam demokrasi seperti sekarang ini, pers menjadi salah satu pilar penyangga demokrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa tak ada demokrasi tanpa kebebasan pers, dan tak ada kebebasan pers tanpa demokrasi. Terima kasih. Baik, sahabat pemirsa podcast Ruang Bicara KPU Pasangkayu. Kali ini kita akan mengangkat tema menakar kesiapan pelaksanaan Pilkades Kabupaten Pasangkayu di 11 kecamatan, 35 desa tahun 2022. Di depan saya hadir bersama kita di studio ini ada sosok yang smart, energik, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasangkayu. Tapi Pak, saya sebutkan namanya Pak Kadis. Siap. Bapak Dr. Irfan Rusli Sadek, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi semoga kita selalu dalam lindungannya Pak Kadis ya. Insyaallah, amin. Tapi Pak Kadis, saya ingat, saya coba merefleksi beberapa bulan yang lalu. Iya. Terakhir kita ketemu pas pembekalan penyelenggara pemilu ya Pak Kadis pada waktu itu. Waktu tahapan pilkada ya. Iya, siap. Seingat saya Pak Kadis sempat menjadi salah satu narasumber ya. Pada waktu itu. Tapi ngomong Pak Kadis pada waktu itu posisinya masih sebagai asisten 3 kalau tidak salah. Asisten 3. Oh, asisten 3. Siap. Asisten 3 bidang administrasi. Bidang administrasi. Ini sudah berapa bulan Pak Kadis sudah berapa lama menjadi Kadis PMD ini di Pemkab Kabupaten Pasangkayu? Kami dilantik di Dinas PMD selaku Kadis pada bulan November. Saya lupa tanggalnya, antara tanggal 16 atau 17 November 2021 Pak Kadis. Siap, berarti hitungannya baru 2 bulan lebih Pak. Kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan dilantik sebagai Kepala Dinas PMD. Kepala Dinas PMD yang menahkodai PMD ini. Siap. Dan langsung menghadapi Pilkades serentak di 35 desa ini. Tambah 1 PAW. Siap. Di desa Kumasari Pak Kadis. PAW-nya siap. Wah, luar biasa ini Pak Kadis. Artinya tiba-tiba ada kesibukan yang diperhadapkan dan kesibukan yang luar biasa ya. Siap. Tapi ini menjadi tantangan pasti untuk Pak Kadis. Saya rasa begitu dan ya. Insya Allah mudah-mudahan harus sukses insya Allah. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan sukses. Tapi Pak Kadis, iya. Ini kan cuma bincang-bincang santai terkait persiapan Pilkades di Pasangkayu ini Pak Kadis. Iya. Sudah sejauh mana kesiapan PMD dalam hal ini Pak Kadis dalam mempersiapkan pemilihan serentak kepala desa ini di 35 desa tambah 1 PAW di Kabupaten Pasangkayu ini Pak Kadis? Baik, iya. Yang kami Dinas PMD lakukan adalah bergerak di awal tahun. Mulai di awal Januari kami langsung kemudian melakukan tahapan pertama, yaitu pembentukan panitia Pilkades serentak untuk tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten ini melibatkan dari berbagai OPD yang terkait, juga melibatkan berbagai instansi vertikal yang memberikan dukungan dalam terhadap suksesnya pelaksanaan ini. Nah, kemudian setelah panitia kabupaten terbentuk, kami melakukan beberapa kali rapat untuk menyusun jadwal agenda tahapan sampai dengan dari awal sampai dengan akhir. Jadwal tahapan programnya itu Pak. Itu kami susun, dan kemudian setelah itu kami lakukan segera sosialisasi ke setiap desa.
ibarat memberikan peringatan penyampaian kepada seluruh pemerintah desa, 35 desa tambah 1 PAW untuk segera melakukan persiapan. Nah, setelah itu kami masuk ke tahap kedua, yaitu membuat susunan jadwal itu kemudian kami sosialisasikan agar supaya pemerintah desa segera masuk ke tahap kedua, yaitu pembentukan kecamatan dulu. Kecamatan diawali dengan kecamatan membentuk panitia pemilihan desa serentak tingkat kecamatan yang dikomandoi diketuai oleh Pak Camat. Kemudian setelah itu ke tahap ketiga, yaitu pembentukan pilkades di tingkat desa. Di tingkat desa. Iya, jadi yang membentuk bukan kepala desa tapi membentuk adalah BPD. BPD-nya. BPD yang membentuk panitia pemilihan. Setelah itu, setelah terbentuk panitia pemilihan, 6 hari kami kemudian kami melakukan bimbingan teknis kepada seluruh panitia pilkades, seluruh tanpa terkecuali. Siap, di 35 desa tambah 1 PAW yang mencakup 11 kecamatan. Itu dalam bimbingan itu Pak Kadis, apakah melibatkan juga panitia pemilihan di tingkat kecamatan dan kabupaten Pak Kadis? Iya, kami libatkan semuanya. Siap, kami libatkan semua panitia pemilihan tingkat kecamatan dan juga panitia pemilihan tingkat desa agar supaya ada kesepahaman, kesamaan pahaman terhadap aturan regulasi yang kita mainkan, sehingga kemudian dalam pelaksanaannya mereka juga bersinergi dengan baik. Jadi ini kesannya terpadu Pak Kadis ya. Artinya ini juga sebagai bentuk mengurangi ruang-ruang perdebatan nantinya terkait regulasi di bawah Pak Kadis ya. Iya betul. Dan memang pada saat pelaksanaan pembekalan itu yang paling ramai adalah pada saat tanya jawabnya. Karena hal-hal teknis itu betul pasti. Itu akan terbuka dan ditanyakan. Jadi di situ ada juga dari kecamatan, kabupaten, bahkan ada hal-hal yang belum sempat kita atur regulasinya, itu kemudian muncul hal teknis. Itu kemudian kami catat tim kabupaten, lalu kemudian kita bawa ke rapat tim kabupaten, lalu kita nanti akan membuat surat edaran tambahan untuk mengatur hal yang berkembang, hal-hal teknis yang berkembang dalam pembekalan tadi, masukan dari bawah. Dan yang belum diatur pada saat itu misalnya. Betul Pak, yang tidak diatur secara teknis baik di perbuk kita maupun dalam Permendagri. Saya melihat bisa saja dalam proses bimbingan teknisnya nanti itu Pak Sekdes, Pak Kadis Tabe, itu bisa menjadi bahan refleksi saya rasa, karena saya melihat di beberapa desa yang akan berpilkades di Pasangkai ini, banyak-banyak juga mantan penyelenggara pemilu di dalamnya Pak Kadis. Itu yang saya masih tadi sebenarnya. Makanya saya rasa ya pasti seolah-olah ini menjadi refleksi kan. Jadi saya lihat Pak, saya langsung memotong supaya lebih hidup. Kecenderungan juga di bawah BPD ini merekrut itu kebanyakan mereka referensinya adalah orang-orang yang pernah terlibat dalam berbagai momen pemilu. Betul. Iya. Minimal punya pengalaman penyelenggaraan. Makanya kemudian kami pun dalam pelaksanaan pembimbingan ini tidak sulit, bahkan mereka cepat memahami. Dan termasuk itu tadi Pak, hal-hal yang kita tidak atur, belum sempat atur dalam perbuk, itu kemudian muncul pada saat pembekalan. Karena pelaku-pelaku yang direkrut dalam panitia pemilihan kepala kadis ini adalah alumni dari penyelenggara pemilu. Pada saat yang lalu baik pilkada, legislatif, pileg, istilahnya kami mendapat masukan Pak Kadis ya. Kami mendapat keuntungan dari ex binaan dari KPU Pak. Dari KPS yang ada di bawah, dan rata-rata mereka yang direkrut karena punya pengalaman. Ya, mantap ini Pak Kadis, mantap. Siap. Ngomong-ngomong tapi Pak Kadis, untuk tahapan yang sebentar berjalan saat ini, tahapan apa sebentar berjalan? Iya, jadi sekarang ini tahapan yang berlangsung adalah tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa. Itu sudah dibuka sejak tanggal 3 beberapa hari lalu. Ini dibuka selama 9 hari kerja dan akan berakhir di tanggal 15 Februari. Siap, akan berakhir pendaftaran. Sudah berapa bakal calon kepala desa yang mendaftar benar data yang mungkin sudah dikumpul oleh teman-teman panitia di tingkat desa Pak Kadis? Iya, ini mohon maaf kami belum melakukan perekapan. Belum melakukan perekapan. Insya Allah nanti di hari terakhir baru kami kemudian akan mendapat rekapan dari jumlah itu. Namun kalau kami melihat trennya, karena memang ada grup WA yang kami berikan, setiap ada yang mendaftar mereka upload lagi, kemudian tiap desa juga mereka mengirimkan daftar yang sudah mendaftar itu ada. Cuma memang kami mohon maaf ini belum melakukan perekapan karena belum final. Saya lihat animo masyarakat ini sangat tinggi sekali. Untuk mengabdikan diri mendaftar sebagai bakal calon kepala desa. Dan saya lihat pula salah satu yang menarik ini adalah
dari segi usia ini Usia. didominasi banyak usia muda Usia muda ya. yang tertarik untuk Menjadi mendaftar calon. menjadi bakal Kepala. calon kepala desa. Siap. Artinya ya, dari segi animo masyarakat, Animo ini masyarakat. bagus ya. Cukup bagus, Nah, sangat cukup. bagus, ya, tinggi. Banyak yang mau berpartisipasi sebagai bakal Iya. calon kepala desa. Iya. Pasca tahapan pendaftaran calon kepala desa ini Pak Kadis, setelah Iya. itu masuk ke tahapan apa Ya, selanjutnya? jadi setelah 9 hari ini ditutup pada tanggal 15 Februari nanti pendaftarannya Ya. pada pukul 24.00, maka panitia pemilihan kepala desa ini diberi waktu 7 hari sesuai perbuk untuk melakukan verifikasi berkas. Verifikasi berkas. Iya, setelah 7 hari itu maka mereka wajib mengumumkan kepada masyarakat dan juga terutama kepada calon siapa-siapa yang memenuhi syarat berkas, mana yang tidak. Bagi yang tidak memenuhi belum lengkap persyaratannya, itu akan diberikan waktu lagi selama 3 hari untuk melengkapi berkas kembali. Oh, jadi ada pertambahan waktu Pak Kadis Ada ya? memberikan waktu. Iya, ini kan kami siapa tahu memang ada yang tercecer, lupa dan sebagainya, kita tetap berikan waktu 3 hari untuk melengkapi kembali. Setelah 3 hari itu baru kemudian dilakukanlah panitia pemilihan kepala desa ini akan melakukan rapat untuk penetapan ya, calon kepala desa di dalam sebuah musyawarah dan dibuat dalam bentuk berita acara. Terus kira-kira Pak Kadis, ini kira-kira ya, Iya. misalnya ada satu desa yang mungkin calon kepala desanya sampai pada masa akhir pendaftaran cuma satu saja yang mendaftar. Siap. Itu tindak lanjutnya bagaimana itu? Follow up-nya kira-kira. Cuma satu yang mendaftar. Iya, cuma satu Ya, baik. pendaftarnya. Berdasarkan peraturan Bupati nomor 31 Ya. tahun 2019, maka bagi desa-desa yang kemudian sampai dengan setelah 9 hari kerja dibuka tetap hanya satu yang mendaftar, ataukah boleh lebih dari yang mendaftar tapi kemudian yang memenuhi syarat hanya satu saja yang bisa menjadi calon kepala desa, maka panitia pemilihan harus membuka perpanjangan waktu pendaftaran itu selama 20 hari kerja. 20 hari kerja. 20 hari ke kerja. depan. Ditambah 20 hari kerja. Kalau kemudian sampai dengan diperpanjang 20 hari kerja, kemudian masih satu calon, maka panitia pemilihan membuat laporan kepada BPD secara tertulis melalui berita acara juga yang menyatakan bahwa hanya satu pendaftar. Berdasarkan hal itu, maka BPD akan membuat pelaporan kepada Bapak Bupati melalui panitia pemilihan kabupaten menyatakan bahwa hanya satu pendaftar setelah diperpanjang 20 hari tadi. Nah, atas dasar itulah kemudian Pak Bupati kemudian akan mengeluarkan surat keputusan penundaan. Oh, penundaan Pelaksanaan pilkades di desa tersebut yang hanya satu calon tadi. Jadi bedanya Bang Heri ini antara pilkades dengan pilkada. Kalau pilkades ini betul-betul seperti orang menikah. Tidak boleh menikah kalau ada yang ingin ditemani menikah. Ada pasangannya. Ada pasangannya. Kalau pilkada boleh berhadapan dengan kotak kosong. Tapi kalau pilkades tidak ada, harus benar-benar ada calon yang ada dua minimal. Ada dua minimal. Terus itu waktunya Pak Kadis, artinya itu ditunda sampai kapan itu? Sampai kapan batas penundaan pelaksanaan pilkadesnya kira-kira? Penundaan pilkades di desa tersebut itu akan ditunda sampai dengan pelaksanaan pilkades berikutnya, serentak berikutnya. Oh, menunggu di periode berikutnya misalnya? Pilkades serentak berikutnya. Jadi gambarannya Bang Heri, kita ini Pasangkayu itu ada 3 gelombang. Jadi kan kepala desa kita ada 59 desa. 59 ini terbagi dalam 3 gelombang serentaknya. Yang paling banyak di tahun gelombang ini. Oh, tahun ini. Tahun ini 36. Tahun depan ada juga, tapi itu cuma 3 desa. Oh, 3 desa saja. Yang bersamaan masa jabatannya. Itu 3 desa kita serentakkan. Jadi kalau misalnya tahun ini ada desa yang kemudian hanya satu calon pendaftar kepala desa, maka Bupati akan mengeluarkan surat keputusan penundaan dan akan diikutkan pada pilkades tahun depan. Pilkades tahun depan. Oh. Seperti itu. Jadi memang seperti itu ya aturannya Regulasinya. Pak. Regulasinya memang. Siap, baik berdasarkan permen kemudian kita jabarkan dengan Perbuk 31 seperti itu. Saya coba flashback saja ke belakang tadi Pak Kadis terkait regulasi kepemiluan misalnya di pilkada kan. Di pilkada kan ini siapapun bisa mencalonkan lawan kotak kosong misalnya kalau cuma satu calon. Tapi di pilkades ini kendati itu diundur ke belakang ditunda dulu. Namun sebelum lebih lanjut karena kita terlanjur membahas ini Bang Heri, jadi biasanya kalau calon yang kreatif
daripada ditunda ke tahun berikutnya dengan berbagai hitungan pertimbangan politis, biasanya si calon tunggal ini berinisiatif kemudian mendorong munculnya calon lawan. Ya. Jadi ini langkah taktis ini Pak. Langkah taktis. Langkah Bisa. taktis. Mereka biasanya kan mereka yang ya mungkin mereka yang mendanai persiapan ini karena persoalan mereka tidak yang didorong untuk menjadi partner tanding ini tidak ada kecenderungan seperti ada itu. kecenderungan seperti itu daripada harus dimolorkan lagi turun lagi penjabat dan sebagainya sehingga ada langkah-langkah biasanya ya, dilakukan sampai ini berpengaruh pada elektabilitas yang kemudian nanti kan. Siap. Tapi yang tidak boleh adalah yang terjadi misalnya begini Bang, ada kasus saya ingin memenangkan pilkades itu, ini di luar konteks ini sudah ada banyak calon ini. Siap. Tapi kemudian saya ingin memenangkan pertarungan ini dengan menghadirkan calon bayangan. Misalnya saya dengan Bang Heri berhadapan, saya tahu Bang Heri basis masanya di dusun ini. Kemudian saya punya strategi, saya harus pecahkan basis betul. Bang Heri, ataupun ada basis lain yang harus saya jaga supaya Bang Heri tidak ambil. Saya kemudian munculkan calon lain kandidat untuk memecah supaya saya bisa menang pertarungan. Namun kemudian biasanya ada iming-iming, ada deal. Saya kasih uang sekian, Anda maju dulu mendaftar dulu, tapi begitu kemudian sudah ditetapkan, Anda mundur. Kalau sudah ditetapkan sebagai calon, maka menurut peraturan Permendagri maupun Perbuk 31 ini, itu tidak walaupun dia mengundurkan diri, tetap secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri. Jadi harapan saya tadi sebagai orang yang memasang strategi, nanti kau mundur pada sebelum setelah ditetapkan, itu walaupun dia mundurkan, itu tetap maju 3 calon. Tetap misalnya maju 3 yang calon. memundur tadi tetap maju dalam pilkades. Dengan aturan bahwa ketika yang mundur tadi ternyata kemudian dia menang, yang akal-akalan tadi, yang bayangan tadi menang, misalnya menang dia, maka aturannya adalah dia tetap digugurkan, didiskualifikasi. Yang menang adalah yang urutan kedua. Ini untuk mencegah adanya strategi-strategi yang tidak baik seperti itu. Artinya ini termuat dalam regulasi terkait larangan itu. Siap, jelas. Iya. Tapi Pak Kadis, iya. Saya kembali ke pencalonan tadi ya, pencalonan kepala desa dengan melihat animo masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi sebagai calon kades ini, Pak Kadis. Mungkin Pak Kadis bisa jelaskan sedikit syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh para bakal calon kepala desa ini yang ingin ikut berkontestasi di pilkades serentak tahun 2022 ini, Pak Kadis Tabe. Ya baik, kalau terkait dengan persyaratan, maka kita bisa bedakan ada persyaratan untuk pendaftar secara umum, kemudian ada juga yang sifatnya syarat tambahan atau khusus. Yang saya maksud dengan syarat tambahan umum ini berlaku untuk semua kalangan. Kalau yang khusus ini sifatnya yang saya maksud adalah bagi kepala desa incumbent yang mau maju, anggota BPD atau aparatur desa atau ASN yang ingin maju, itu ada syarat khusus. Syarat khusus. Tapi kalau secara umum, yang saya maksud tadi secara syarat umum yang berlaku untuk semua, yang pertama itu, ini berdasarkan Perbuk kita, yang pertama warga negara Indonesia. Yang perlu di poin pertama ini saya jelaskan Pak Bang Heri, ini untuk pemilihan kepala desa, ini tidak ada pembatasan bahwa dulu di Permendagri sebelumnya, sebelum digugat di Mahkamah Konstitusi, memang ada ketentuan bahwa seseorang ingin maju kepala desa di suatu desa, maka dia harus berdomisili 1 tahun minimal. Oh, itu 1 tahun minimal sebelum di desa tersebut. Di Permendagri yang sebelumnya, di Permendagri 112 itu masih begitu. Tapi kemudian dilakukanlah gugatan di MK, kemudian ini digugurkan. Tidak boleh ada syarat seperti ini. Jadi pada saat ini, hari ini, orang dari Sumatera Utara pun berKTP Sumatera Utara mau mendaftar jadi kepala desa di Pasangkayu, itu boleh. Walaupun dia cuma tinggal 1 hari misalnya. Siap, tidak ada syarat itu pun tidak apa-apa. Dia berKTP manapun boleh dia mendaftar sebagai kepala desa dimanapun. Itu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi bebas ya? Bebas, yang penting dia warga negara Indonesia. Dan dibuktikan dengan KTP. Siap. Gitu. Kemudian syarat kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini jelas. Yang ketiga, ini terkait dengan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang 45. Keempat, pendidikan paling rendah itu SMP atau sederajat. Jadi memang ini harus dipahami, jangan sampai kita keliru. Kalau aparatur desa itu pendidikan minimalnya SMA. Tapi untuk kepala desa itu diturunkan, itu cukup SMP saja, minimal. SMP saja. Iya. Kemudian berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar. Paling rendah 25 tahun. 25 tahun pada saat mendaftar.
Kemudian keenam, bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, itu jelas. Yang ketujuh, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Kedelapan, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum paling singkat 5 tahun. Kesembilan, tidak sedang dicabut hak pilihnya, berbadan sehat, tidak terlibat penyalahgunaan narkoba, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, tidak pernah menjabat sebagai kepala desa 3 kali masa jabatan secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Kemudian syarat selanjutnya, mengenal karakteristik sosial budaya lingkungan desa setempat. Kemudian ke-16, bagi PNS, kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD, ini yang khusus saya bilang tambahannya, itu wajib melampirkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten. Bagi kepala desa yang mau maju lagi, bagi PNS yang ingin juga maju sebagai calon desa, dan juga bagi perangkat desa, baik itu KAUR, kepala dusun, dan juga anggota BPD, itu wajib ada surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat. Selanjutnya, kepala desa yang mencalonkan kembali, kalau kepala desa incumbent ini harus ada izin tertulis dan cuti dari bupati. Itu cutinya berapa lama itu Pak Kadis? Cuti untuk menjadi calon. Untuk menjadi calon ini misalnya. Jadi calon itu misalnya mulai berlaku cutinya itu adalah pada saat dirinya telah ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilih dan sampai kemudian dilantiknya kepala desa terpilih. Itu masa cutinya. Kemudian izin diberikan kepada kepala desa yang akan mendaftar lagi setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa di akhir masa jabatan yang telah Inspektorat telah mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan tidak ada temuan. Anggota BPD juga harus mendapatkan izin tertulis dan cuti dari bupati dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan kinerjanya sebagai anggota BPD selama ini. Kemudian perangkat desa, jadi kalau BPD dengan kepala desa itu harus ke bupati. Ininya, Bang. Iya, siap. Kalau perangkat desa itu cukup izin tertulis dan cuti dari kepala desa. Kepala desa saja. Kemudian kalau PNS itu wajib melampirkan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini bupati selaku pejabat pembina kepegawaian. Kalau bagi anggota TNI Polri itu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada di institusi masing-masing. Sesuai regulasi di institusi masing-masing. Kemudian bagi BUMN itu harus mendapat izin tertulis dari direksi atau pimpinan. Bagi BUMDes, kan kita juga ada BUMDes. Ya, betul, ada BUMDes. Nah, bagi pengurus BUMDes itu juga ketika ingin maju dalam pilkades itu harus mendapat izin cuti dari kepala desa. Itu syarat-syaratnya. Itu syaratnya Pak Kadis. Siap. Tapi untuk mengakses syarat-syarat ini bisa melalui apa Pak Kadis? Apakah mungkin ada website PMD atau mungkin cukup dengan soft file misalnya Perbuk ini? Jadi untuk sementara Bang Heri kita pakai Facebook. Facebook. Kemudian juga di samping itu kita mengandalkan juga untuk sampai informasi ini ke dusun-dusun dan berbagai sarana publik yang secara tertempel tertulis itu kami mengandalkan panitia pilkades yang sudah bergerak dan kami sudah berikan himbauan untuk mensosialisasikan ini ke berbagai sarana-sarana publik, tempat ibadah dan sebagainya. Baik, pemirsa Ruang Bicara, jadi jika sahabat Ruang Bicara ingin mendaftar calon kepala desa, silakan akses syarat-syaratnya kemudian di Facebook Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau berkunjung ke sekretariat panitia pemilihan kepala desa di tempat desa di kantor desa di wilayah masing-masing. Ya. Tapi Pak Kadis, saya mau kembali ke penyelenggara kita di tingkat bawah ini Pak Kadis. Ini kan secara teknis saya lihat bahwa proses penghitungan, pemungutan dan penghitungan suara nanti di pilkades kan ini cuma satu TPS satu desa Pak Kadis ya. Siap. Kota ini yang ditentukan oleh jumlah dusun masing-masing. Siap. Bagaimana artinya secara teknis apakah ini sudah diatur melihat dari pengalaman-pengalaman kita di pilkada terakhir ini kan? Kami kan di KPU ini saja Pak Kadis kemarin itu hampir di tiap dusun ada TPS misalnya. Siap. Kok di pilkades ini cuma satu TPS? Bagaimana teknis pelaksanaan pemungutan suara ini kemudian bisa berjalan efektif misalnya dengan kiat-kiat apa kan yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara di tingkat desa ini dengan jumlah pemilih yang begitu banyak dan cuma ditopang oleh satu TPS misalnya.
Baik, terima kasih Bang Heri. Jadi memang di regulasi sebelumnya itu dengan pertimbangan bahwa agar supaya pelaksanaan pilkades ini bisa berlangsung dan sukses, dengan memperhatikan dari segi kemampuan anggaran, kemudian keterbatasan sumber daya manusia, kemudian personil pengamanan yang terbatas. Memang di pilkades yang lalu itu kita diarahkan untuk satu TPS saja, satu TPS saja. Namun kemudian setelah perkembangan selanjutnya ini, kami juga sudah menerima surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang terbaru. Ini ada perubahan-perbaikan dengan mendasari pertimbangan satu, ini adalah masih dalam kondisi pandemi COVID, betul. Sehingga di mana masih banyak beberapa desa kita yang memang wajib pilihnya besar. Kemudian juga berkaca dari pengalaman kita pada pilkades yang lalu, ada beberapa desa yang sempat tanda petik agak kisruh karena pelaksanaan pemungutan suaranya berlangsung sampai malam, kemudian perhitungannya sampai subuh. Betul. Sehingga kemudian menimbulkan catatan-catatan yang perlu kita koreksi. Maka dengan mendasari surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tadi, pada satu sisi yang bisa membuka, kita disarankan bahwa satu TPS itu maksimal 500. Ada surat edarannya. Oh, Menteri. Sudah ada surat edarannya Pak Gadis. Di bulan Januari ada kita terima, diwajibkan untuk membatasi 500. Ini 500 artinya bahwa maksimal. Siap boleh dibuka lebih dari satu TPS. Lebih dari satu TPS. Pada sisi yang lain kita juga mempertimbangkan ada persoalan keterbatasan penganggaran kami. Kemudian kedua, keterbatasan personil juga yang akan diturunkan. Maka kami mengambil langkah jalan tengah, yaitu kami akan membuat tetap dengan konteks satu TPS, tapi kemudian kami membuat pintu TPS yang lebih banyak. Pintu TPS lebih banyak. Jadi sepertinya kelihatannya seperti 2 TPS, Bang Heri, tapi kemudian lokasinya di tempat yang sama. Ini dalam akses hal yang banyak. Siap. Ini dalam hal kami mempertimbangkan juga persoalan jumlah jumlah panitia pemilih yang hanya 7 orang. Untuk itu dia sebenarnya. Kalau dia mau dibagi ke beberapa TPS, ini masalah. Sementara kami juga membentuk banyak panitia pemilih, ini beban juga buat APBD kita yang terbatas. Sehingga solusinya yang kami ambil adalah kami membuat kalau memaksa yang harus membuat 2 TPS, kami tetap di satu tempat. Di satu tempat yang sama. Akses pintunya yang kami berbanyak, dan kemudian teknis pelayanannya yang kami buat lebih tidak berbelit-belit sehingga mengalir lebih cepat. Dan pelaksanaan bisa berjalan lancar. Tidak lagi ada seperti yang lalu terjadi sampai malam terjadi kemudian perhitungannya sampai subuh. Itu cara teknis seperti itu. Dan kami akan turun bersama tim melakukan simulasi pada desa yang wajib pilih tertinggi. Itu kita akan melakukan supaya bisa memperkirakan waktu terlama yang dibutuhkan dengan teknis yang seperti itu tadi berapa, dan itu akan menjadi model yang akan kita gunakan untuk desa-desa yang lain. Wah, artinya ini belum disimulasikan Pak Gadis? Belum. Tapi Pak Gadis, untuk tahapan pemutakhiran dan validasi data pemilih ini kapan dilaksanakan Pak Gadis? Iya, tapi kalau untuk pemutakhiran dan validasi data itu kita akan mulai lakukan di akhir Februari sampai dengan Maret. Oh, sudah hampir mulai ini nanti bulan ini Pak Gadis. Di akhir Februari. Jadi kan setahapannya setelah selesai pendaftaran ini, maka langkah selanjutnya akan dilakukan validasi data pemilih. Prosesnya juga adalah kita mendasari data dari pemilu yang terakhir. Berarti kita pilkada. Pilkada 2020 lalu Pak Gadis. Makanya kami sangat berterima kasih sekali kepada KPU yang membackup kami, membantu kami dengan data yang dimiliki, karena ini juga yang banyak pertanyaan dari panitia pemilih pada saat pembekalan kemarin. Bagaimana kami difasilitasi ke KPU agar bisa mendapatkan data tersebut. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak, hormat, salut dengan KPU atas backup-nya. Terima kasih. Jadi sahabat pemirsa Ruang Bicara, kami di KPU Pasangkayu sudah berkomitmen untuk membantu menyukseskan perhelatan pemilihan kepala desa tahun 2022 ini di Kabupaten Pasangkayu dengan menyiapkan basis data daftar pemilih tetap di pilkada terakhir tahun 2020 dan
sahabat pemirsa sekalian bisa langsung berkunjung ke KPU Pasangkayu atau langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, karena semua dokumen baik soft file dan hard copy kita sudah siapkan dan akan kami serahkan juga kepada Bapak Kepala Dinas PMD. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dukungannya. Baik, tapi Pak Gadis, kita lanjut lagi Pak Gadis. Iya, siap. Ini saya melihat ini Pak Gadis, ini kan akan ada fenomena sedikit terkait pertambahan jumlah data pemilih nantinya dengan hasil validasi data di Pilkades ini. Kira-kira Pak Kadis, bisa tidak kami di KPU ini meminta hasil validasi DPT Pilkades ini itu juga diserahkan nanti ke KPU sebagai bahan kami untuk menyusun daftar pemilih berkelanjutan. Siap. Bisa tidak kami juga meminta nanti nih Pak Kadis? Saya kira Bang Heri alangkah tidak tahu diuntungnya DPT kalau misalnya langkah awal sudah di backup, dibantu data dari KPU, kemudian setelah kami melakukan validasi dengan di momen pilkada serentak ini, kemudian kami tidak memberikan hasil itu. Wah, ini namanya air susu dibalas air tuba ini Bang. Tapi saya yakin itu pasti. siap, sangat bisa, kami akan. Insyaallah. Bukan siap. Tapi Pak Gadis, terkait data pemilih ini. Iya. Apa yang menjadi syarat umum untuk terdaftar dalam daftar pemilih di Pilkades tahun 2022 ini? Iya, baik. Mungkin saya tidak detail menyebutkan Bang Heri, tapi yang paling menonjol dan menjadi perdebatan di bawah pada saat kami melakukan pembekalan itu adalah dari syarat domisili. Jadi kalau kepala desa tidak ada syarat domisili, kalau calon wajib pilih itu ada persyaratan mereka minimal berdomisili kurang lebih 6 bulan. 6 bulan minimal di desa tersebut baru boleh kemudian memiliki hak pilih di tempat itu. Itu untuk calon pemilih ya Pak Kadis? Iya, calon pemilih. Persyaratannya 6 bulan. 6 bulan berdomisili di wilayah tersebut. Siap. Kalau untuk tahapan kampanye nanti durasi waktunya berapa lama nanti Pak Kadis? Iya. Jadi ini tahapan kampanye ini karena kami melihat bahwa areal atau lokasi kampanye ini kan kecil di desa. Kemudian trennya juga yang jadi calon kepala desa ini kan orang di situ kebanyakan. Di situ. Nah, kemudian dan dua mendasari Perbub dan Permen itu hanya diberi waktu 3 hari. Oh, 3 hari saja Pak. 3 hari untuk melakukan kampanye sebelum pelaksanaan pemilihan. Nah, kemudian makanya kami kemarin kepada pada pembekalan panitia Pilkades kami sampaikan bahwa mohon ini disikapi dengan baik waktu yang singkat ini, kepada seluruh disampaikan kepada para calon maupun tim sukses kepala desa untuk dimanfaatkan dengan baik. Saya bilang jangan hanya semata-mata fisik saja baliho dan sebagainya. Sekarang Anda bisa memanfaatkan media sosial. Media sosial, betul. Iya. Silahkan dilakukan itu melalui media sosial. Kampanye dari awal apa program-program visi misi dari calon-calon kepala desa. Bahkan ada satu yang menarik ini Bang Heri yang beberapa di desa diminta karena panitia pilkadesnya dari anak muda keluaran kampus, mereka Pak bagaimana kalau kita adakan debat visi misi? Oh iya, debat kandidat, debat publik ya. Tapi jujur mohon maaf, saya katakan ke mereka bahwa sebenarnya semangat ini sangat baik sekali, semangat demokrasi sebenarnya. dan sangat baik sekali. Namun mungkin pada saat ini namanya walaupun benar dan betul sekali ide ini, tetapi mungkin dari segi kesesuaian saat yang tidak tepat. Konteksnya. Iya, kami sampaikan. Jadi kami dari PMD menganjurkan jangan dilaksanakan. Meskipun peraturan pun tidak melarang. Kenapa? Karena kita di desa kita ini masih bercorak tradisional, menjunjung yang namanya nilai-nilai kearifan lokal dan sangat tradisional. Saya bilang Bapak Ibu, biasanya perdebatan visi misi itu kemudian apalagi kalau ada incumbent maju, itu biasanya kemudian menjadi ajang untuk penghakiman digunakan untuk menjatuhkan dan sebagainya. Kalau sifatnya seperti ini saya khawatirkan akan ada mungkin dari keluarga dekat yang merasa tersinggung karena merasa kita kan ini masih kadang-kadang belum bisa menerima orang tua saya, orang yang sangat saya hormati kemudian didebat, dicaci, dibantah
dipermalukan di depan di publik, depan publik, misalnya. itu bisa saja kemudian berbuntut panjang, sehingga kemudian kami sepakat dengan pihak kepolisian, ini kita tidak restui ada untuk saat ini. Kalau ingin menyampaikan visi misi itu tadi kami sampaikan, silahkan Anda bikin video Di media di sosial. media sosial, lempar, jadi kan tidak ada interaksi Iya, langsung. betul. Itu yang kita khawatirkan, kalau ada interaksi langsung, ada caci dan sebagainya, kemudian berujung pada konflik. Itu yang kami Apalagi hindari. pilkades ini sangat kontaknya Kontaknya ya, sangat betul. dekat sekali. Hanya Ah. pembatas jalan lorong dengan lorong, kalau bisa berkelahi orang kan. Siap. Kan menjadi tidak enak kemudian pasca pilkades tetangga yang satu lorong tidak baku omong Pak Kadis ya. Siap. Hanya karena kemudian hanya salah ngomong istilah, kemudian diketahui, dicemoohkan, bisa Betul, orang tersinggung, betul, Pak. Itu yang bahaya. Tapi Pak Kadis, saya mungkin agak melebar sedikit ini Siap, Pak Kadis. iya. Melihat kondisi pandemi saat ini kan, Iya. kita ketahui bersama bahwa di awal tahun 2022 ini kan muncul lagi varian baru Omikron ya Pak Siap. Kadis ya. Iya. Kaitannya dengan proses pelaksanaan pilkades kita. Mungkin sudah ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh Dinas PMD Siap, dalam hal iya. ini untuk mengantisipasi peningkatan kasus pandemi COVID-19 ini di masa pilkades. Siap. Karena kan Iya. ya lagi-lagi kita selalu menghindari jangan sampai ada istilah klaster pilkades misalnya. Siap. Tapi Pak Kadis. Iya. Jadi di salah satu surat edaran Menteri Dalam Negeri, salah satu di samping tadi pembatasan jumlah per TPS tadi untuk mengatasi mencegah terjadinya klaster pilkades ini adalah termasuk penerapan prokesnya. Prokesnya. Iya, masker, kemudian sanitizer dan sebagainya itu, dan termasuk menyiapkan sarung tangan plastik sekali pakai itu diwajibkan. Alat pelindung diri itu pada Siap. umumnya. Iya. Jadi untuk agar supaya ini bisa diterapkan dengan baik, maka kami menggandeng OPD yang memang di leading sektornya sektor memang iya kesehatan. itu, kemudian juga kami dengan pihak keamanan agar ini betul-betul diperhatikan di saat pelaksanaan pilkades ini, prokes kemudian juga pembatasan orang ini betul-betul harus diterapkan. Artinya tingkat kepatuhan masyarakat Tingkat ini. kepatuhan Pak, masyarakat itu yang betul-betul kami di saat pembekalan kemarin juga kami sampaikan ke panitia pilkades, tolong ini diperhatikan agar supaya jangan sampai menimbulkan itu tadi Klaster menjadi itu tadi. klaster pilkades. Insyaallah. Tapi Pak Kadis, apakah alat pelindung diri ini kemudian menjadi salah satu bagian dari logistik di pilkades nanti atau bagaimana Pak Kadis? Iya, menjadi bagian dari logistik. Menjadi Penyediaan- bagian logistik pilkades ini. Siap, termasuk penyediaan hand sanitizer, Hand sanitizer, sabun cair dan sebagainya, sarung tangan, Sarung itu tangan, masker itu wajib. masker, Itu termasuk menjadi bagian dari penyiapan logistik. penyiapan logistik. Siap, Ya. iya. Bagi pemilih Pak Kadis, pemilih yang kemungkinan hadir Iya. di TPS pada hari itu namun tidak memakai masker, apa disiapkan juga di TPS? Disiapkan. Bagi yang tidak akan diberikan oleh panitia pemilih. Pasti diberikan di situ Pasti dan itu diberikan. disiapkan oleh panitia. Disiapkan. Makanya kami mewajibkan panitia pilkades di dalam anggaran APBDes itu ada, kami cantumkan menyiapkan cadangan di situ untuk pemilih yang Untuk kemungkinan pemilih. lupa Betul. untuk memakai masker. Sampai sejauh mana sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PMD Pak Kadis terkait dengan kepatuhan protokol kesehatan di Iya. masa pilkades ini? Alhamdulillah, Bagi pemilih. ya kita kemudian menggunakan melalui grup kami, kita ada grup pilkades, melalui itu kami tekankan. Di samping itu kami sangat meminta keaktifan dari panitia pilkades ini mensosialisasikan lebih gencar kepada masyarakat. Kami yakin bahwa pilkades ini kalau bergerak dengan baik, karena mereka ini kan keterwakilan dari orang-orang yang di dusun ini, Betul. dan bisa mengakses di mensosialisasikan di tempat-tempat Lingkungannya masing-masing. di sarana-sarana publik, saya yakin ini kan tersosialisasi cepat ke masyarakat. Artinya sudah Sudah disosialisasikan. disosialisasikan. Dan saya yakin masyarakat sudah sampai. Insya Allah. Masyarakat. Mudah-mudahan kita berupaya semoga tidak ada klaster pilkades Pak Kadis. Insya Allah. Amin. Saya juga kadang-kadang ketawa sendiri mengingat kok, wah jangan sampai ada betul ini nanti misalnya Iya. klaster pilkades kan ya, tidak lucu jadinya kan. Iya. Tapi baik Pak Kadis. Dan salah satu di surat edaran Menteri Dalam Negeri itu, Ya, kami sebelum pelaksanaan pilkades itu, minggu depan kami sudah harus diminta untuk melaporkan secara baik secara online, kemudian juga kami diminta untuk melaporkan secara tertulis secara berjenjang ke Mendagri melalui Dinas PMD
provinsi. Provinsi. Kalau ditemukan, karena itu bagian tadi protes dan itu tadi, kalau ditemukan ketidaksiapan panitia pemilihan terhadap hal itu, maka Kemendagri akan mengeluarkan keputusan tidak main-main, akan menunda pelaksanaan pilkada. Itu jelas ancamannya di surat edaran itu. Artinya memang wajib untuk dipatuhi. Wajib. Dan mereka akan melakukan evaluasi dari laporan itu. Kalau dianggap tidak siap untuk melaksanakan protes tadi, maka akan ditunda. Jadi pemirsa jangan main-main ya dengan protokol kesehatan. Harus kita patuhi. Tapi Pak Kadis, ini terkait visi misi yang disiapkan oleh calon kades kita ini, Pak Kadis. Apakah ada semacam guidance misalnya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, minimal memberikan gambaran umum terhadap calon kades kita di bawah ini terkait penyusunan draft visi misinya itu agar sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Pasangkayu ini secara jangka panjang misalnya Pak Kadis. Baik, kalau hingga saat ini belum kami lakukan. Mengapa? Karena sampai saat ini kami belum tahu siapa-siapa saja calon kepala desa yang mungkin kalau gambaran 1-2 adalah ini yang akan memaju isu-isu, tapi kalau untuk memastikan belum, karena pendaftaran masih berlangsung sampai tanggal 15. Jujur saja bahwa sebelumnya saya baru terpikir ini setelah Bang Heri sampaikan, saya kemudian terpikir bahwa mungkin setelah dilakukan panitia pemilihan kepala desa, penetapan calon kepala desa, maka kami akan persoalannya adalah apakah bisa kami kumpulkan atau tidak. Kalau tidak bisa, maka kami akan melakukan edaran tertulis kepada panitia pilkades untuk disampaikan kepada masing-masing calon ini agar supaya semacam instruksi lah kepada para calon kepala desa ini sebelum mereka mengkampanyekan diri nanti pada masa kampanye, agar mempedomani beberapa poin-poin terkait dengan visi misi daerah, visi misi Sulawesi Barat maupun juga visi misi pemerintah pusat. Dan saya berterima kasih ini masukan ini. Insya Allah saya akan lakukan paling yang saya bisa pastikan memang sekarang dalam bentuk edaran. Setelah ditetapkan jumlah pendaftar calon kepala desa, maka setelah itu kan sudah jelas siapa-siapa nih calon kepala desa yang berkampanye. Kami akan menindaklanjuti dengan bentuk surat edaran kepada panitia pilkades disertai beberapa lampiran dokumen yang dibagikan kepada calon kepala desa untuk menjadi rujukan atau referensi dalam mereka menyusun visi misinya nanti. Iya. Bagus itu Pak Kadis. Saya berterima kasih. Tapi Pak Kadis, ini lagi ada beberapa fenomena yang kadang kita lihat. Tapi ini saya meminta pendapatnya Pak Kadis dalam kacamatanya Pak Kadis sebagai Kadis PMD misalnya. Kadang terjadi, saya tidak tahu, bukan terjadi di sini, terjadi di daerah lain misalnya. Ada aparat desa yang diganti sebelum pilkades, dan fenomena yang paling klasik terjadi ini Pak Kadis. Setelah pilkades dilaksanakan, terpilih kepala desa baru, bukan cuma kepala desanya yang baru, tapi seluruh perangkat desa juga ikut baru semua Pak Kadis. Tapi menurut Pak Kadis ini apakah sesuatu yang hal biasa-biasa saja dibolehkan atau memang ini ada aturan tersendiri yang mengatur? Baik Bang Heri, ini adalah masalah yang paling populer saat ini di masalah tata kelola pemerintahan desa kita, yaitu gonta-ganti aparatur desa. Oleh karena itu, maka pada Permendagri kita, baik di Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian juga Permendagri 112 tahun 2015 yang kemudian diperbarui lagi dengan Permendagri nomor 72 tahun 2020, ini sudah, dan kami terjemahkan dengan Pergub 31 tahun 2019, itu jelas sekali hal ini sudah tidak diperbolehkan dan ini dilarang. Tidak boleh melakukan penggantian aparat desa, begitu terpilih kepala desa ganti lagi. Sebenarnya ini yang belum diterima pemikiran kepala desa kita, masih gaya lama. Dengan regulasi yang baru ini, maka aparatur desa sebenarnya diperlakukan mirip dengan ASN. Artinya, jadi kalau di peraturan yang kita gunakan ini sebagai pedoman, seorang aparatur desa itu hanya boleh diganti itu karena satu, meninggal dunia. Dua, mengundurkan diri yang bersangkutan atas inisiatif sendiri. Ketiga, karena diberhentikan.
Karena diberhentikan ini, itu ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa diberhentikan. Entah karena satu, tidak bersyarat lagi. Misalnya Bang Heri, dia dulu waktu diangkat jadi aparat desa, karena belum ada regulasinya, belum mewajibkan dia harus SMA, masih bisa SMP, dulu ijazahnya SMP. Sekarang dengan regulasi ini jelas untuk aparatur desa itu harus SMA. Nah, karena dia tidak bisa memenuhi, tidak mengikuti paket C, itu maka harus diganti. Boleh diganti. Boleh diganti. Itu boleh karena memang betul aturannya. Atau kedua karena persoalan dia masuk partai politik, masuk caleg, boleh diganti. Boleh karena diganti. sudah bertentangan, itu boleh diganti. Ataukah kemudian dia melakukan pidana, kemudian ada ancaman penjara lebih 5 tahun sebagainya, itu boleh diganti. Oh, jadi ini aturannya mengikat ini. Mengikat. Jadi ketika orang menjadi kepala aparatur desa, ketika saya menjadi aparatur desa, saya tidak meninggal, saya tidak mengundurkan diri, kemudian tidak ada hal yang saya langgar, maka berarti itu artinya siapapun kepala desanya kemudian pada pilkades mendatang itu tetap menggunakan aparatur yang itu juga. Yang sudah ada memang. Itu juga. Selama yang bersangkutan punya kinerja baik, tidak ada pelanggaran, itu tadi tidak ada hal-hal yang dilanggar aturan, maka tidak boleh diganti. Sebenarnya semangat yang ingin disampaikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah pada umumnya ini adalah ingin menjaga agar supaya tata kelola pemerintahan ini berjalan stabil dan berjalan baik. Masa setiap 6 tahun menjabat dia sudah pengalaman, kemudian karena ganti kepala desa diganti lagi yang baru, pasti hanya akan berpengaruh hanya akan berpengaruh. Orang yang baru dilantik Pak Bang Heri itu pasti akan baru belajar lagi. Iya. Baru mulai belajar lagi, menyesuaikan. Iya. Sehingga kemudian kita mulai lagi dari nol nih, start pemerintahan, pelayanan kita akan terganggu. Penyelenggaraan pemerintahan seperti ini pada zaman dulu boleh, masih tidak ada masalah yang timbul. Tetapi pada hari ini Bang Heri, harus kami katakan, yang harus dipahami semua kepala desa, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai ke desa itu sudah masuk ke dalam tata kelola sistem e-government. Semua serba elektronik. Betul. Digital. Jadi bayangkan orang yang sudah dilatih sekian tahun ini untuk bisa menguasai aplikasi sistem informasi. Iya, dia adalah operatornya. Dia sudah dilatih sedemikian rupa, hanya karena kemudian dia tidak melibatkan diri secara aktif, atau kemudian karena ada saudaranya, ada sepupunya yang maju jadi lawannya incumbent ini, kemudian dia harus diberhentikan. Ini kan bencana buat pemerintahan desa kita ini. Betul. Padahal dia sangat kompeten, punya keahlian, sudah dibina sekian tahun. Kita ada bintek-bintek. Kasihan. Nah, kalau ini dilakukan oleh kepala desa hanya karena pertimbangan politik seperti itu, maka dia mengorbankan kepentingan masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan, digadaikanlah hanya untuk kepentingan politiknya. Dan ini tidak boleh. Kita sudah lihat pengalaman di beberapa desa kita ini, ketika ada pelaporan ke ombudsman, tidak boleh tidak, ombudsman harus dikembalikan lagi yang sudah diganti. Seperti itu Pak Gadis. Ganti. Pendekanannya. Siap. Berarti sekarang ombudsman ini sudah memonitor. Iya, kami kemarin juga baru diundang rapat, mengikuti rapat koordinasi terkait dengan penggantian aparatur trennya yang setiap menjelang pilkades serentak dan setelah selesai pilkades serentak dilantik kepala desa, tren untuk ganti aparatur banyak terjadi. Untuk mengantisipasi, makanya kami dipanggil untuk rapat dengan ombudsman dan menandatangani perjanjian untuk betul-betul menjaga hal ini supaya tidak terjadi. Berarti ini menjadi salah satu poin tugas tambahan untuk Pak Gadis kembali mensosialisasikan. Siap. Ini ya. Kita harus berupaya semua untuk menjaga agar tidak lagi terjadi pergonta-ganti aparatur ini. Tidak lagi, dan juga jabatan kaur aparatur desa ini baik yang teknis maupun kewilayahan ini kemudian menjadi barang jualan di pilkades. Kami akan tekankan kepada semua calon kepala desa, silahkan Anda bertarung secara gagasan, tapi jangan pernah menggadaikan jabatan-jabatan yang ada di desa untuk Anda jadikan sebagai jualan politik untuk Anda duduk di pilkades. Karena ini sangat membahayakan sekali penyelenggaraan pemerintahan desa. Tapi Pak Gadis, dalam perspektif Bapak lagi sebagai kepala dinas PMD, apa yang menjadi program prioritas yang seharusnya harus langsung diintervensi oleh para kepala desa terpilih ini nantinya di Pilkada 2022 ini, Pak Gadis? Iya, kalau menurut saya Pak, ini ke depan ini setelah kita kan yang pertama tata kelola pemerintahannya dulu nih, bagaimana menjalankan roda pemerintahan desa ini dengan baik, kemudian sumber daya manusia para desanya yang betul-betul baik, itu tadi tidak ada gonta-ganti dan sebagainya.
yang sudah dididik semakin dikembangkan dan sebagainya. Setelah ini terpenuhi, maka yang harus paralel berjalan sebenarnya Pak Ibu adalah kita butuh visi misi seorang kepala desa yang mampu mengembangkan potensi yang ada di desa itu. Potensi yang ada di desa itu. Jadi kadang-kadang saya ingin ketika memberikan pembekalan kepala desa bahwa sebenarnya Anda ini adalah bupati kecil. Kenapa? Karena otonomi ada pada diri Anda dan kemudian tugas Anda juga dituntut untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan harus pandai-pandai membaca apa potensi yang ada di desa itu yang bisa dikembangkan. Yang kita sayangkan sekali kalau misalnya sekian tahun menjadi kepala desa, sudah berapa periode, tapi pikiran yang ada di pikiran para kepala desa kita ini adalah hanya sekedar bagaimana menerima dana desa dari APBN, menerima ADD dari APBD, bagaimana membuat program perencanaan yang mau dijalankan, bagaimana ini bisa habis, dan bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan. Ini sangat disayangkan sekali kalau hanya sukses sampai dengan mempertanggungjawabkan. Mestinya sekarang setelah tata kelola ini baik, kita harus mendorong kepala desa kita berpikir bagaimana dengan uang yang ada, dia bisa menghasilkan uang yang lebih besar lagi dari potensi yang ada. Dia bisa menjual melalui program. Berarti mendorong ekonomi masyarakat. Ekonomi melalui BUMDes itu. Ini yang harus didorong sebenarnya. Cuman kadang-kadang kami pun ini yang harus lebih kencang kami lakukan karena kadang-kadang BUMDes ini tidak dipandang sebagai suatu unit usaha yang bisa digunakan instrumen bagi kepala desa untuk mengembangkan potensi dan mendatangkan uang buat desa, pembangunan desa. Kadang ini hanya dijadikan sekedar untuk memenuhi formalitas saja. Dilihat dari jenis usaha yang dilakukan tidak melalui pemikiran yang matang, hanya sekedar yang penting memenuhi saja. Kemudian kedua yang didudukkan pun adalah orang yang tidak kompeten. Artinya siapa yang dekat dengan saya, atau ada mungkin orang dekat saya, sudahlah Anda yang duduk situ, kalau dikasihlah dana sekian, itulah. Padahal semestinya ini harus sebenarnya bisa kepala desa bahkan berani menantang orang-orang yang produktif, orang-orang yang berpikir baik, pendidikan baik di desanya, entah yang baru pulang dari kota, untuk menantang mereka. Anda bisa tidak? Kalau mau saya kasih anggaran sekian, Anda bisa presentasi, Anda bisa mendatangkan hitungan berapa, saya gaji Anda berapa tiap bulan. Mestinya itu harus dilakukan Pak. Kita bisa lihat banyak di YouTube, saya sering lihat profil-profil desa yang mampu mengembangkan itu. Dia bahkan bisa mendapatkan untung 500 sampai miliaran dari potensi yang dia kembangkan. Jadi ada penghasilan. Di desa, salah satu desa di Jawa itu siap. Luar biasa itu Pak Gadis, saya lihat. Siap. Sehingga kemudian dana pembangunan mengalir lain dan membuka lapangan pekerjaan. Tapi itu tadi dengan ini konsepnya berpulang kepada kepala desa, mau tidak membuka cakrawalannya, tidak hanya sekedar membentuk BUMDes kemudian menempatkan orang-orang timnya di situ, orang dekatnya, keluarganya. Ini yang harus kita bongkar sebenarnya dan menjadi PR saya. Mudah-mudahan itu bisa segera dilaksanakan Pak Gadis. Tapi Pak Gadis, apa pesan yang Bapak ingin sampaikan terhadap para calon kepala desa, panitia pilkades di tingkat desa dan masyarakat sebagai pemilih untuk menghadapi pilkades serentak Pasangkayu tahun 2022 ini? Mungkin ada pesan yang ingin saran saya yang pertama Pak Bang Heri, ini yang pertama bahwa sukses pelaksanaan pilkades ini kunci pertama itu banyak kunci, tapi yang paling terdepan pertama adalah panitia pilkadesnya. Kalau panitia pilkades ini bekerja dengan baik, maksimal, maka kami tim kecamatan dan tim kabupaten yang memberi backup yakin bahwa pilkades ini pasti akan berjalan sukses. Penyelenggara yang berintegritas. Penyelenggara yang berintegritas di tingkat bawah, termasuk dalam hal ini tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tahapan dan tugas. Kalau dilakukan maka saya yakin sukses. Gitu. Kemudian yang kedua, selanjutnya saya berpikir Pak, saya sangat mengharapkan bahwa dari pilkades ini lahir kepala desa, pemimpin-pemimpin baru yang punya visi, inovasi. Itu yang sangat saya harapkan. Tapi tentu saat ini menjadi berpulang lagi kepada masyarakat. Apakah tentu ini kan tidak sekedar hanya menyulap tiba-tiba muncul orang, tapi apakah prosesnya ini bisa melahirkan orang-orang seperti ini? Tentu berpulang kembali kepada masyarakat desa yang akan merasakan bagaimana efek kebijakan dari pemimpinnya mereka nanti. Mau tidak terpengaruh dengan politik uang, mau tidak terpengaruh dengan hal-hal iming-iming posisi lain dan sebagainya, hanya karena jabatan dan sebagainya, hanya karena persoalan. Kalau mereka masyarakat desa sudah sadar dengan itu, saya yakin akan banyak bermunculan generasi-generasi baru, pemimpin-pemimpin baru yang punya visi, yang menjual ide konsep yang cemerlang. Kalau ini bisa kita komitmen semua untuk mendorong itu, saya yakin akan lahir pemimpin berkelas mulai dari level desa. Siap.
Saya yakin insya Allah mudah-mudahan Amin, amin. Pilkades serentak tahun 2022 di Kabupaten Pasangkayu ini Pak Kadis dapat menciptakan pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Siap. Dan Insyaallah, amin, amin. Terciptanya menjadikan pemerintah desa ini sebagai pemerintah yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya. Amin, insyaallah baik. Insyaallah mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Kadis. Saya yang paling harus berterima kasih diundang ke sini. Telah hadir di studio Ruang Bicara Podcast KPU Pasangkayu. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bernilai edukasi bagi masyarakat kita dalam menentukan pilihannya di dalam bilik suara Pilkades yang akan dilaksanakan tanggal 19 Mei 2022. Dan sebelum ditutup Bang, izin saya menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi, saya kemukakan harapan-harapan itu juga adalah merupakan harapan Bapak Bupati. Siap. Dan beliau sangat mendukung sekali pelaksanaan Pilkades serentak ini. Dan beliau juga sangat memberikan dukungan terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Beliau punya keyakinan bahwa membangun Kabupaten Pasangkayu ini tentunya itu merupakan gabungan dari pecahan-pecahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Jadi kalau desa kita ini sudah terkelola dengan baik pula, maka ini akan menciptakan suatu keseluruhan cermin dari penyelenggaraan pemerintahan kabupaten kita yang baik. Beliau sangat mengharapkan itu. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Bupati ya bisa tercipta dari hasil Pilkades ini nantinya. Amin. Amin. Baik, Pak Kadis, terima kasih atas kunjungannya di Ruang Bicara Podcast KPU Pasangkayu. Dan sobat pemirsa Ruang Bicara Podcast KPU Pasangkayu, saya, Anda, dan kita semua adalah warga desa. Pilkades hanyalah kompetisi sesaat. Yang terpenting, mari kita jaga desa kita bersama. Sampai jumpa di Ruang Bicara selanjutnya.